Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Rizky Sujianur dan dengan NIM 2018-241 dari Psikologi D, Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan membawakan laporan dalam tajuk UAS saya yang berjudul Pengaruh Ketakutan Secara Berlebihan terhadap Teori Al-Balkhi. Di sini saya melakukan konseling kepada salah satu klien saya. Gambaran kasus yang diderita klien. Klien berinisial RCN. Dia adalah seorang laki-laki yang berusia 21 tahun. Saat ini berkuliah di salah satu universitas yang berada di Malang. RCN berasal dari Sumbawa. Dia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dari hasil asesmen yang telah dilakukan, klien memiliki keluhan dalam ketakutan yang berlebihan karena pandemi COVID-19 saat ini. Hal itu didukung dengan salah satu keluarga dekat klien yang berada di Sumbawa yang baru saja meninggal karena terjangkit virus COVID-19 varian terbaru. Hal itu makin membuat peningkatan ketakutan dalam diri klien. Ketika klien RCN ingin keluar rumah, dia akan merasakan ketakutan yang berlebih dan membuatnya mudah overthinking. Ketika sudah berada pada kondisi tersebut, klien akan langsung berpikiran kepada keluarganya yang berada di Sumbawa. Ketika klien sudah takut, secara berlebihan seperti itu berdampak pada kesehariannya, yaitu sulit untuk tidur dan biasanya baru bisa tidur di antara subuh ataupun pagi. Dan ketika ada kuliah pagi, klien terkadang tidak mengikutinya. Menurut klien, dalam 1 minggu, rasa takutnya itu sering kali muncul antara 2 hingga 3 kali pada dirinya. Terus bagaimana pendekatan asesmen yang saya gunakan? Di sini saya menggunakan pendekatan Al-Balkhi, yaitu ketakutan dan fobia, yaitu al-khawf wa al-fas. Dari salah satu jurnal yang digunakan mengutip pandangan menurut Al-Balkhi, rasa takut dan fobia adalah gejala psikologis yang ada di dalam diri manusia. Fobia adalah rasa takut yang melampaui batas. Tidak semua rasa takut sampai pada derajat fobia. Fobia terjadi apabila terlalu memikirkan apa yang membuatnya takut secara mendalam dari apa yang didengar dan apa yang dilihat, sehingga sampai merasa terkejut. Hal ini sangat cocok dengan beberapa kriteria yang diderita klien seperti sebelumnya, yaitu rasa takut yang berlebihan membuat dia overthinking, dan juga hal itu berpengaruh kepada kegiatan fisiknya, yaitu baru bisa tidur antara subuh ataupun pagi. Dan ketika ada kuliah pagi, dia tidak mengikutinya. Belum lagi hal yang membuat dia takut karena salah satu keluarga terdekat klien meninggal karena virus COVID-19 varian terbaru. Hal itu membuat peningkatan pada rasa takut yang diderita oleh klien. Terus bagaimana strategi yang saya gunakan? Saya di sini memilih strategi talking therapy dan juga positive self-talk. Apa itu talking therapy dan self-talk? Yaitu teknik intervensi yang dipilih ini berasal dari Al-Balkhi juga, yang memfokuskan teknik talking therapy atau terapi percakapan yang bertujuan untuk mengubah cara berpikir seseorang yang sakit, seterusnya memberikan kesan sikap sebagaimana yang diinginkan. Melalui terapi kognitif ini, pasien akan memiliki sikap yang diharapkan. Selain itu, Al-Balkhi juga mencadangkan teknik positive self-talk yang bermaksud teknik bercakap perkara yang positif dengan diri sendiri bagi mengobati masalah takut dan juga cemas. Terus bagaimana hasil konseling yang saya lakukan? Sesi konseling saya terbagi menjadi 3 sesi karena menyesuaikan pada kegiatan subjek juga yang memiliki kesibukannya juga di kegiatan perkuliahannya. Jadi langsung saja. Pada sesi pertama, subjek RCN mengisi pretest yang nampak tergambarkan bahwa rasa takutnya masih besar. Apalagi ketika berbicara seputar topik, nampaknya cukup melihat hal ini dari sudut pandang yang selalu negatif dari apa yang diutarakan oleh klien. Namun setelah melihat data terbaru sekarang ini, walau kasus COVID-19 masih besar, tetapi pasien
yang sembuh juga terus meningkat tajam. Apalagi ketika berbicara seputar vaksin COVID-19, hal ini membuat suasana dalam diri subjek nampak lebih senang akan hal tersebut. Pelan namun pasti, subjek RCN mulai terbuka pandangannya, walau masih memikirkan rasa takutnya pada sesi terakhir masih berpikiran dengan rasa takutnya, walau dia mulai mencoba untuk memikirkan dari sudut pandang positif untuk terlebih dahulu. Dan untuk hasil post-testnya sendiri, nampak bahwa rasa takut sendiri berkurang. Walau rasa takutnya masih cukup besar, namun dia berusaha untuk menjaga tetap melihat dari berbagai sudut pandang dan melihat dari sisi positif terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan pendekatan Al-Balkhi yang mengungkapkan dari pandangan internal atau yang berasal dari dalam diri adalah berupa pikiran-pikiran manusia yang mana dengan kekuatan pikiran mampu menggerakkan segala potensi baik secara fisik atau kejiwaan. Dan eksternal, Al-Balkhi menekankan pada keterlibatan bantuan dari orang lain yang berkompeten seperti dokter, konselor, guru, maupun syekh yang mampu memberikan nasihat, arahan, petunjuk sehingga dapat mempengaruhi pada proses terapinya. Di sini saya sebagai konselor. Dari hasil ini, walaupun rasa takutnya cuma sedikit berkurang, namun intervensi yang saya gunakan memiliki hasil, walau sangat kecil. Dan klien juga berusaha untuk tetap menjaga pandangan positifnya itu, supaya tidak terlalu berlebihan terhadap rasa takutnya sendiri. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan yang tayangan satu ini. Mohon maaf bila banyak salah kata maupun kalimat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.